Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimahumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan dari shaum, kemudian berbuka dan kemudian sholat tarawih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan terima semua. Amin amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Dalam ilmu sosiologi ada sebuah teori bahwa seringnya bertemu akan semakin bosan, akan memunculkan kenormalan dan tidak ada keistimewaan. Dan itu mungkin dirasakan oleh sebagian orang ketika memasuki Ramadan. Ramadan maneh, kosong maneh. Sehingga orang menganggapnya itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak ada keistimewaan. Padahal kalau kita membaca literasi dan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi itu selalu menyemangati para sahabat ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau menyemangati, memotivasi para sahabat agar bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan banyak reaksi kalau kita membaca hadis-hadis tentang Ramadan. Misalkan hadis yang masyhur adalah atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian saat ini bulan yang penuh diberkahi, penuh dengan keberkahan, bulan mulia. Ya bagiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, mencari kebaikan, maka terimalah ini dan dekaplah itu dengan baik dan maksimalkan itu. Ya bagiyal syarri aqsir, dan orang yang masih terus-menerus berbuat keburukan, Allah kurangi. Karena bulan Ramadan ini bukan bulan biasa, tapi bulan keutamaan. Nah, kita khawatir karena seringnya ketemu di momen bulan Ramadan ini seakan-akan menjadi garing, menjadi kering, tidak ada nuansa yang berbeda. Masalahnya paling bagi sembako gitu ya, misalnya bagi sembako. Nah, yang seperti ini harus kita kikis oleh ibu sekalian. Harus kita hilangkan. Makanya ada tips dari para ulama agar menjadikan Ramadan itu selalu istimewa, selalu kita rindukan. Yang pertama, dianalogikan. Jadi kita menganalogikan Ramadan itu seperti kekasih yang tak pulang-pulang. Seperti Bapak Ibu sekalian yang ditinggal oleh pasangannya merantau jauh, kemudian setelah 11 bulan datang, kira-kira seperti apa respon dan reaksinya. Kan begitu senang, gembira, dipeluk, didekap, pokoknya jangan sampai momen itu hilang gitu. Nah, Ramadan itu tidak lama Bapak Ibu sekalian berjumpa dengan kita. Dia akan beranjak pergi nantinya. Maka yang datang ini harus kita dekap, harus kita peluk, harus kita rangkul dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan Ramadan ini supaya amal-amal kita meningkat, amal kita menjadi amal-amal yang berkualitas. Dari puasanya, syukur-syukur bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Dari zakatnya, dari infaknya, dari tadarus Al-Qur'annya,
dari pikirnya, dan yang lain. Itu kalau bisa meningkat. Jadi dianalogikan seperti kekasih yang baru pulang, yang mana kita rindukan, kita peluk dengan sebenar-benarnya, dengan sedekat-dekatnya, kayaknya nggak mau lepas begitu. Jadi dianalogikan dulu. Kalau dikiaskan seperti itu. Nanti kalau sudah seperti itu, maka yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu punya hidangan, punya beberapa kebaikan. Maka kita pasang target di setiap kebaikan. Mana? Apa mau bisa dengan yang lain? Kalau begitu terus, Ramadan malah turun, malah kencang, malah produktif. Kemudian dia Ramadan diusahakan jangan bolong. Kan bolong berapa? Sekarang kalau bisa dikurangi, ya sudah dikatakan. Infaknya berapa? Ada target-target Bapak Ibu sekalian. Ya, target-target itu menjadi spesial nanti. Sebagaimana tadi kekasih, ya hari ini mau kemana, mau jalan kemana, karena sudah ketemu, ayo kita manfaatkan, ayo kita maksimalkan. Nanti ada itikaf, ya. Lalu kemudian kita melihat gugusan ayat tentang Ramadan dalam surah Al-Baqarah itu paling tidak 3 hal yang harus kita maksimalkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah qiraatul Quran, yang menyebutkan Al-Quran di situ, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian yang ketiga tentang itikaf. Nah, ini ada malam Lailatul Qadar. Nah, 3 hal ini kita harus buat target. Kira-kira kita mau ngapain supaya Ramadan itu menjadi istimewa, menjadi kita Ramadan kita bisa hatam. Kan itu suatu yang spesial. Ramadan kita bisa hatam sekali, 2 kali, dan yang lain kan agak susah. Itu jadi istimewa nanti. Itikaf, kita berbegadang bermalam untuk mencari Lailatul Qadar, itu kan sesuatu yang istimewa. Maka itu akan kita rindukan setiap tahunnya. Tapi kalau dikiaskan tidak seperti kekasih yang tak pulang-pulang itu agak susah nanti. Karena mindsetnya sudah berbeda. Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, Ramadan seperti hari-hari yang lain. Maka dia tidak sama. Dia istimewa, maka harus kita perlakukan dengan istimewa juga. Maka insya Allah kalau kita mengenalkan seperti itu, insya Allah Ramadan akan terasa nyaman, terasa spesial, terasa mulia, dan itu karena kita yang membuatnya dan pasti akan kita rindukan di tahun-tahun yang akan datang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memotivasi kita masih pada bulan Ramadan yang hadir saat ini untuk kita. Semoga kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.